Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan secara lahiriah, secara batiniah, sampai dalam lubuk hati, betul-betul kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kemudian kita amalkan dalam bentuk perbuatan. Alhamdulillah saat ini kita diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid serta mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian ba'da subuh ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sekali lagi, semoga ini merupakan tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga selalu disanjungkan keharibaannya. Insya Allah kalau orang selalu membaca sholawat kepada Nabi, kelak di yaumul akhir akan dekat dan mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini sudah mendekati tanggal 20 Rajab. Pada awal bulan Rajab telah saya sampaikan asbabun nuzul, mengapa Rasul di Isra Mi'rajkan. Maka pada kesempatan ini mari kita sedikit untuk kita bersama-sama mengingat kembali, kemudian kita teladani, kemudian bisa kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam perwujudan bentuk kita kehidupan sehari-hari. Allah mengangkat, menaikkan hambanya ke langit itu ada tiga orang nabi. Yang pertama karena ngungsi, yang kedua karena instruksi, yang ketiga karena diplomasi. Siapa ketiganya itu? Yang karena ngungsi adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau diangkat oleh Allah, rufi'allahu ila samawat. Itu yang mengangkat Allah, mengungsikan Allah karena akan dibunuh kaumnya saat itu. Yang kedua karena diplomasi, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Beliau berargumen dengan malaikatul maut. Akhirnya malaikatul maut mendapat jawaban dari Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya. Yang ketiga karena instruksi, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dipanggil oleh Allah melalui malaikat Jibril, diperjalankan pada waktu malam, hanya sekejap bisa menempuh dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sehingga banyak kaumnya saat disampaikan kepada kaumnya, terutama kaum kafir Quraisy, menganggap Rasul sudah gila karena tidak mungkin kan satu malam bisa berjalan kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Namun bagi orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar dan sayanya, ya, beliau langsung beriman, langsung percaya karena itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak Rasul. Nah, seperti kita umpamakan arloji, itu milik kita, diamanatkan kepada kita, milik Allah diamanatkan kepada kita. Pada umumnya sehari semalam itu ditempuh 24 jam, tetapi itu diamanatkan kepada kita, bisa 1 menit bisa kami jalankan mencapai 24 jam. Bukan hanya 1 menit, 1 detik jiret bisa. Nah, itu gambarannya seperti itu. Maka bagi orang yang beriman semakin kuat imannya, semakin bertambah
justru semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, lebih menguatkan, karena saat itu Rasul sedang gelisah yang kita kenal dengan nama Amul atau tahun kesusahan bagi Nabi, Amul Husni, ya. Baru saja ditinggal mati oleh pamannya yang sangat-sangat sayang, membela mati-matian, kemudian ditinggal mati oleh istrinya, sehingga Rasul saat itu mengalami kegelisahan. Akhirnya Allah menghibur beliau dengan Isra wal Mi'raj. Linuriyahu min ayatinya salah satunya saja. Mungkin beberapa saya sebutkan, banyak sekali tamsil-tamsil di dalam Isra. Saat itu Nabi Muhammad SAW melihat seorang yang memotong padi, panen terus menerus. Beliau melihat orang seperti itu, tanya kepada Jibril, siapa mereka itu Jibril? Jibril pun jawab, mereka itu adalah umatmu yang gemar beramal jariyah, yang kemudian mereka terus menerus memetik pahalanya dari sisi Allah. Maksudnya orang tadi panen, setelah dipanen sampai sana, balik lagi, ada lagi, dipanen lagi, terus menerus. Itu adalah gambaran orang yang beramal jariyah. Walaupun orangnya sudah mati, tetap akan mendapatkan pahala terus menerus. Rasul merasa bangga melihat seperti itu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW yang membaca sholawat tulus, keras, insya Allah dicatat oleh malaikat kelak akan dekat kepada Nabi. Melihat orang yang memukul kepalanya terus menerus, lantas beliau pun bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu hai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu ibarat umatmu yang enggan bersahabat, yang kelak sangat menyesal dengan memukul kepalanya sendiri terus menerus, sekalipun merasakan sakit. Enggak, orang itu memang egois, tidak mau bersahabat, maunya menang sendiri. Itu gambarannya kelak itu menyesal akan memukuli kepalanya, bahkan sampai keluar darahnya dalam suatu riwayat yang lain. Ketika Nabi SAW melihat kuburan sangat harum, ada gumukan gitu, baunya sangat harum, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin harum. Rasul pun merasa nikmat bauan itu, akhirnya bertanya kepada Jibril. Jibril pun menjawab, itu adalah kuburan Masitoh dan anaknya. Dia mati karena disiksa dan digodok oleh Fir'aun karena ia mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka pengajian di sini saya namakan, sepakat dengan pengurus pengajian Masitoh, dengan mengandung arti maksud agar kita walaupun sudah mati itu baunya akan harum. Apa yang kita rintis diteruskan terus menerus, sehingga walaupun Masitoh itu sudah baunya harum, dan kita pun semoga bisa membawa harum Margosari, khususnya Salatiga pada umumnya, lebih umum lagi luas, bahkan sampai akhirat pun keharuman itu akan kita bawa terus menerus. Amin, amin ya Rabbal alamin. Yang keempat, Rasul Muhammad melihat orang yang di hadapannya ada dua buah hidangan, terdiri laki-laki, perempuan, pemuda-pemuda. Saat itu ada dua hidangan.
di mana hidangan itu yang sebelah kanan itu masih mulus, anget, empuk, kemebul, masih baru. Tapi yang sebelah kiri itu adalah hidangan yang sudah busuk, keluar kotorannya, gampangnya setnya, pating cotot. Tetapi anehnya pemuda-pemuda itu maupun pemudi malah kroyokan milih makanan yang sudah busuk berbau dengan lahapnya, sehingga Rasul pun merasa aneh. Tapi bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab, itu adalah tanda-tanda umatmu yang sudah bersuami istri malahan ramban kepada suami atau istri orang lain. Itu sama dengan makan makanan yang busuk seperti itu. Nah, ini yang diperlihatkan antara lain, masih banyak. Salah satunya lagi ada binatang keluar dari lubang yang kecil. Kalau Mas Dwi mengistilahkan gajah keluar dari lubang semut, bisa. Tetapi mau masuk lagi sudah tidak bisa. Tanya kepada Jibril, itu adalah umatmu, apabila sudah mengatakan perkataan maka tidak akan bisa ditarik lagi. Maka Rasul mensinyalir atau memberikan dalam suatu hadisnya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang Islam yang tulen adalah orang yang orang muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan. Lisan itu penting. Jadi kalau sudah berkata tidak bisa akan kita tarik kembali. Maka harus kita pikir dengan sungguh-sungguh. Nah, Nabi Muhammad juga melihat orang-orang gagah perkasa itu dalam Isra Mi'raj. Kalau dalam Isra-nya itu banyak, tapi tidak bisa kami sebutkan pada kesempatan ini satu persatu. Melihat orang yang gagah perkasa, orang itu menengok, melihat ke kiri dan melihat ke kanan. Kalau melihat ke kiri, dia meneteskan air mata sangat sedih. Tetapi kalau melihat ke kanan, dia sangat gembira, senang, tersenyum, merasa bangga. Gitu terus menerus. Akhirnya Nabi bertanya kepada Jibril, dijawab Jibril, itu adalah bapakmu Adam alaihissalam. Apabila melihat ke kiri, sangat sedih melihat umatnya di dunia, anak cucunya di dunia berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, sehingga merasa sedih, meneteskan air mata berkali-kali sampai membasahi seperti itu. Kalau melihat ke kanan merasa senang, melihat anak cucunya, keturunannya berbuat baik, beramal baik, suka menolong, suka pengajian, suka sholat baik wajib maupun sunnah, yang akhirnya dia merasa senang seperti itu. Ini ringkasnya, salah satunya antara lain yang dilihat pada waktu linuriyahu min ayatinya. Jadi Nabi pun bertanya, dijawab dengan seperti itu. Kemudian hikmah dari Isra Mi'raj antara lain, yang pertama adalah menghilangkan perasaan sedih dan gundah dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebabkan oleh meninggalnya atau pembelanya, yaitu yang saya sebutkan tadi, pamannya Abu Thalib, kemudian ditinggal mati istrinya. Akhirnya dengan di Isra Mi'rajkan beliau merasa senang, beliau merasa terhibur, diperlihatkan sesuatu yang belum pernah dilihat. Ini yang kedua, mempertemukan dan memperkenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi dan rasul terdahulu agar dapat menambah semangat dan keyakinannya. Allah memperlihatkan kepada beliau bekas-bekas kejayaan bangsa-bangsa terdahulu,
begitu pula bangsa-bangsa yang hancur karena kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu Isra wal Mi'raj, sehingga Rasul bisa mengambil kesimpulan, dan diharapkan kita sebagai umatnya itu pun juga bisa mengambil kesimpulan, mau membaca sejarah-sejarah terdahulu, apalagi banyak yang diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga bagaimana akibat kaifakana akibatul mukadzibin. Ini kita enggaknya diperintahkan untuk melihat baik kauniyah maupun yang termuat di dalam kitab-kitab. Ini dipertemukan semuanya, sehingga bekas-bekas itu bisa dilihat, dan Rasul pun mengambil pelajaran dari itu, merasa senang. Yang ketiga, menguji para pengikut Nabi termasuk kita-kita ini. Apakah mereka beriman kepada agama yang selama ini sudah dianutnya? Sekalipun akal dan pikiran mereka belum dapat mengerti dan memahami kejadian tersebut. yakni saat itu pun menguji keimanan orang-orang yang dahulu sudah beriman. Dalam satu tempo, satu malam bisa begini-begini, imannya semakin tambah atau semakin justru kafir. Ini menguji keimanan. Lah kita pun juga diuji oleh Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, harus kita selami dengan sebaik-baiknya, kita lihat dari mata hati, dan sekarang sudah banyak iktibar yang membenarkan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW dapat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah langsung untuk melakukan sholat 5 waktu, yang pada mulanya 50 waktu. Akhirnya setelah mendapat perintah pulang kembali, mampir ke tempatnya eyangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menyuruh untuk pulang, minta keringanan karena tidak memungkinkan umatmu melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya pun mengikuti jejak langkah eyangnya pendahulu Nabi Musa alaihissalam, naik turun naik turun naik turun, dikurangi 5 waktu, naik lagi 5 waktu, yang intinya akhirnya tinggal 5 waktu yang disyariatkan kita laksanakan sampai yaumul akhir. Nah, ini pun Nabi Musa alaihissalam pun merasa itu masih berat, nah, sehingga disuruh minta keringan lagi. Nabi pun nun sewu eyang, saya sudah malu, dari 50 hingga 5 kok isih ngenyang terus. Nah, akhirnya diterima 5 waktu, dan ternyata Allah pun mengakui bahwa 5 waktu itu masih berat. Inna sholata lakabiroh, kata Allah, illa alal khosiin. 5 waktu itu berat kecuali bagi yang khusyuk, yang sudah khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Di dalam surat Juz 18, qad aflahal mu'minunan ladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ayatnya nanti dicari siapa orang yang khusyuk. Insya Allah kalau orang yang khusyuk, kalau belum melaksanakan sholat itu rasanya belum enak, belum. Sehingga saya teringat oleh bapak kita, Bapak Jarun Mustafa, kalau sudah sholat isya itu alhamdulillah wis plong pak rasane. Lah ini orang yang khusyuk antara lain. Lah semoga kita bisa dipilih oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang yang khusyuk. Sebab Allah melalui Rasulnya mengatakan, mayyuridillahu khairan ayyufaqihu fiddin. Kalau Allah menjadikan atau mengendaki kita itu menjadi orang yang baik, pasti dimudahkan untuk mempelajari, menghayati, mengamalkan agama. Semoga sekali lagi kita dicatat oleh Allah, dipilih Allah, diberikan kekuatan Allah menjadi orang yang khusyuk. Amin, amin ya rabbal alamin.